jazakallah khairan kepada akhina Ustadz Syahrul. Semoga kita semua yang mendengar ayat Al-Quran tadi, khususnya membaca, sama-sama mendapat dan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara ketiga yakni ceramah agama yang akan disampaikan oleh yang mulia Al-Ustadz Arfawi SPD. Bapak Termasyur. Sallu ala Nabi Muhammad. Jauh. Kayak diskotik. Ada aku mentam dia Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilainal kufra wal fusuqa wal isyana wa ja'alana minar rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tulhiquna bi zumratis syuhada'i wal awliya'i was salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وذكرهم بأيام الله. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبي دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. يا سيدنا يا رسول الله يا صاحب المدد أنت وسيلتنا قلت حيرتنا adrikna ya Habiballah. Hadratul Mukarramin yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir pada malam hari ini, mata Allah Ta'ala bituli hayatihim. Mudah-mudahan guru-guru kita yang ada di depan ini, yang hadir pada malam hari ini, dipanjangkan Allah Ta'ala umur, selalu diberikan kesehatan dan kafiatan dalam membimbing kita dan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati Bapak anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pencinta, para pengidola, para perindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Lebih-lebih kita mendapatkan dua nikmat besar berkat Rasulullah, yaitu iman dan Islam. Mudah-mudahan dua nikmat besar iman dan Islam ini selalu menyertai dalam kehidupan kita, dari dunia ini hingga kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada yang dihormati manusia, diagungkan malaikat,
ditakuti oleh iblis, dijauhi oleh setan. Sang kekasih Allah, cahaya di tengah-tengah kegelapan, yang syafaatnya senantiasa dinantikan oleh seluruh umatnya. Sang pemegang singgasana pangkat tertinggi kenabian, pembuka belenggu kezaliman, dialah Sayyidul Wujud wa Qiblati Syuhud, imami kulli mawjud, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kita ucapkan kepada penata acara sekaligus segenap panitia penyelenggara peringatan Maulidin Rasul yang telah menyarwani mengundang kita sabarataan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka acara memperingati, mengagungkan hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita doakan mudah-mudahan segenap panitia penyelenggara dan semua pihak yang ikut terlibat membantu tenaga dan pikiran sehingga terselenggaranya acara pada malam hari ini diganjar pahala yang berlipat ganda oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan segala kesulitannya, dan dibahagiakan Allah dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita masih berada di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin hari peringatan Maulid Rasul semakin ramai, semakin antusias kaum muslimin untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang diadakan dari rumah ke rumah, langgar ke langgar, bahkan masjid, mulai dari yang kecil-kecilan sampai yang besar-besaran diadakan. Malam ini kabarnya nyembelih betis 4 ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita yakin bahwa perkumpulan kita pada malam hari ini adalah perkumpulan yang diberkahi Allah, perkumpulan yang menyebabkan turunnya rahmatnya Allah, perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, perkumpulan yang menyebabkan kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Mengapa ulun katakan kita mendapatkan pahala besar? Karena kita berpegang apa yang dikatakan oleh ulama-ulama dunia, bukan ulama lokal, ulama-ulama internasional yang sudah terkenal seluruh dunia dari 4 mazhab. Yang pertama komentar daripada Imam Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, terkenal kita beliau Fathul Bari, jumlahnya 15 jilid. Biasanya kalau orang minta hujan itu di Arab biasanya. Beliau mazhabnya Syafi'iyah. Beliau juga menyatakan bahwa maulid ini akan mendapatkan pahala besar. Yang kedua komentar daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terkenal kita beliau bernama Majmu' Fatawa. Beliau adalah mazhabnya mazhab Hambali yang di Mekah tuh. Lain Wahabi, lainnya Hambali. Kemudian yang ketiga komentar daripada Syekh Al-Imam Ibnu Abidin, terkenal di kitab beliau Khasiyah. Beliau mazhabnya Hanafi. Yang keempat komentar daripada Syekh Al-Imam Muhammad Ibnul Haq, terkenal kitab beliau Khazinatul Asrar. Mazhab beliau Maliki. Berarti lengkap 4 mazhab. Apa kata beliau mengenai maulid ini? Yurja li fa'ilihi thawabun azimun li ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pacang mendapatkan pahala yang besar. Kenapa? Karena peringatan seperti ini berhubungan dengan pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya di dalam kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 364. Hafal sudah? Silakan. Man hayya'a ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, hasyarahu Allah ta'ala ma'a firqatil ula minan nabiyyin
siapa-siapa yang menyiapkan makanan, insyaallah habis ini kita makanan. Ya kan? Wa jama'a ikhwanan, dan mengumpulkan sesama muslim. Wa auqada sirajan, memasangi lampu. Wa ta'attara, berharum-haruman. Sudah tadi berminyak harum apa tadi? Ada jamla, berhias. Apanya di belakang nih? Laminan. Nah, jadi ada dalilnya biar tujuannya apa? Ta'ziman, membesarkan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengadakan seperti ini hasyarahullahu taala yaumil qiyamah ma'a firqatil ula minal nabiyyin. Kina mereka dihalau di padang mahsyar tak kumpul dengan kloter pertama, kelas VIP, yaitu daripada para nabi-nabi dan orang-orang siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Itu fadilat orang yang mengadakan, kita namang hadiri bang. Ujar Imam As-Sirri As-Saqati, guru daripada Imam Junaidi Al-Baghdadi, seorang kutub ujar Sirin, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa yang menghadiri peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti dia menuju kebun surga. Berarti kita ini berada di kebun surga. Kebun surga itu maulah di luar surga, pasti di dalam surga. Ada nama memprotes lawan CD, komplain, ya Syekh, begitu mudahnya orang masuk surga menghadiri maulid. Langsung dijawab beliau, dihujah beliau, li'annahu ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak akan datang ke peringatan maulid Nabi kecuali dalam hatinya ada rasa cinta kepada Nabi. Bukankah jadi Nabi sudah mengatakan man ahabbani kana ma'i? Siapa cinta lawan aku bersama aku di dalam surga. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ada orang bertanya, mengapa maulid ini diadakan? Pentingkah maulid ini diadakan? Kita jawab, maulid ini diadakan tidak lain adalah di antaranya agar umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal akan Rasulullah, mengenal akan sifat-sifat Rasulullah, mengenal akan akhlak-akhlak Rasulullah untuk dicontoh dan diteladani, mengenal akan perjuangan Rasulullah, mengenal akan keindahan pesona yang diberikan Allah kepada Rasulullah supaya menumbuhkan rasa mahabbah dan kecintaan kepada beliau. Oh, begitu pentingkah kita mengenal Nabi seperti itu, mengenal perjuangannya, mengenal akhlaknya, mengenal pesona keindahan beliau? Jelas penting, karena Allah sudah menyinggung di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah akibat mereka tidak mengenal Rasul mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka mengingkari Nabi Muhammad. Ini yang terjadi di akhir zaman ini. Karena orang sudah kehilangan idola, kehilangan figur. Padahal tadi ikutan contoh idola yang terbaik itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad. Seperti ayat yang dibacakan kali kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Maka sangat disayangkan orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Sangat disayangkan orang yang mengharapkan syafaatnya Rasulullah di yaumil qiyamah tapi tidak mengidolakan Rasulullah. Malah dia lebih mengidolakan artis luar negeri, ya bulan artis Korea. Kami hijaunya kada bebaso. Jangan. Tapi hendak minta syafaat Nabi, tapi yang diidolakan bukannya Rasulullah. Lebih ngepin dari ke pemain bola, lebih ngepin lawan artis-artis yang kita idolakannya kada tahu lawan kita. Kada tahu. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati kelahiran beliau malam ini, orang yang sangat sayang kepada kita, orang yang sangat bertanggung jawab kepada kita dunia dan akhirat. Berbeda kasih sayang Rasulullah dengan kasih sayang para nabi-nabi sebelumnya terhadap umatnya. Biar Nabi Isa ketika akan diangkat, Nabi Isa lepas tangan, wa idza tawaffaitani, apabila engkau angkat ulun ya Allah ke langit,
fa anta raqibu alaihim, maka engkau, aku titip umat engkau, umat ulun kepada engkau sempian tasarah sempian haja lagi intu adzibhum fa innahum ibaduk, mun pian siksa hamba sempian juga wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kan ada ceritanya. Membaca ayat ini Nabi menangis. Saking menangisnya aras berguncang. Ujar Allah, Jibril, kenapa arasku ini berguncang? Itu kekasih engkau Muhammad menangis. Inzil ila abdi Muhammadin faqul lahu limadza tubki. Turun cepat, tanya kekasihku Muhammad, kenapa dia menangis? Jibril ditakut, ya Muhammad, kenapa kau menangis? Kata Rasulullah, maratu bihadhil ayat qaula Isa bin Maryam, aku melewati bacaan Al-Quran tentang Nabi Isa menyerahkan umatnya kepada Allah Ta'ala karena akan diangkat. Ujar Nabi kita, tadakkartu ummati ya Jibril, aku ingat kawan umatku, kaifa halahum min ba'di wa kaifa haluhum yaumal qiyamah. Aku khawatir kayak apa keadaan umatku, nasib umatku setelah aku wafat, bagaimana nasib umatku nanti di hari kiamat. Sebelum Allah Ta'ala ada kepastian menyelamatkan umatku hari ini, dan Nabi aku tidak akan berhenti menangis. Jibril lagi. Coba lihat, kita yang ditangisi belum keluar di kalabut lagi kan udah banyak. Ini harus kita idolakan, ini harus masuk ke dalam hati kita. An-nujumu fis samai katsiratun walakin asy-syamsu wahidun faqat. An-nasu fid dunya katsiratun walakin anta wahidun fi qalbi faqat. Ya Allah, bintang di langit bermiliar-miliar, tapi hanya satu yang paling bercahaya, apa? Matahari. Bila matahari sudah timbul waktu siang, bintang yang miliaran hilang. Manusia banyak seluruh dunia, ya kan? Tapi di dalam hatiku yang bersinggah sana, di hatiku cuma satu engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Allah Ta'ala Jibril, Mbak Jibril lapor, ujar Allah Ta'ala Jibril, inzil ila abdi Muhammadin, turun kau kepada kekasihku Muhammad. Padahal kan haja Jibril inna sanu'tika falan nasu'aka fi ummatika. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada umatmu, dan pemberian ini tidak mengecewakan engkau dan tidak mengecewakan umatmu. Basyir umataka, beri kabar gembira kepada umat engkau. Siapa dulu yang pernah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la yakhluda finnar, tidak akan kekal dalam neraka, salawas-lawasnya masuk surga saja. Makanya keingatan perkataan daripada Syekh Ali Jabir rahimahullah, ujar Sidin sambil menangis, seandainya kita ini masuk neraka jahanam, kita padang selamat, kenapa kita masih punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Harus kita idolakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apalagi nanti di yaumil mahsyar. Apa itu yaumil mahsyar? Yaumil mahsyar itu dikumpulkan seluruh manusia. Secara zahir di padang mahsyar itu Allah Ta'ala akan melakukan proses, mulai ditimbang, dihisab. Setelah itu kan melewati siratal mustaqim, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir, itu secara syariat. Secara hakikat, kata Habib Umar Al-Hafiz, kita dikumpulkan di padang mahsyar itu tidak lain adalah Allah ingin menunjukkan kepada seluruh manusia akan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah nanti di padang mahsyar itu triliunan manusia yang hadir? Triliunan manusia yang hadir. Mereka dalam keadaan gaduh yang luar biasa. Kenapa? Karena matahari didekatkan ke kepala. Berkeringat mereka luar biasa. Siapa? Mereka mencari pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa abadihi. Pada hari itu kada tahu lagi anak, kada kawa membantu kuitan kada kawa lagi membantu anak, ya kan? Saudara kada kawa lagi sibuk dengan urusannya masing-masing, kayak apa aku nih, kayak apa aku, masing-masing hendak mencari pertolongan. Masing-masing mencari pertolongan, tapi tidak ada yang nolong. Bahkan bukan kalau Nabi Adam pun nafsi semuanya kada tahu. Siapa yang ditampilkan oleh Allah Ta'ala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Begitu manusia yang triliunan melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menangis, bahkan air mata darah keluar saking gembiranya kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itulah apa kata Allah, irfa' ra'saka ya Muhammad, isfa' tusfa'. Angkat lagi kepala engkau, jangan lagi kau sujud. Ukabulakan ya Allah Ta'ala, silahkan kau berikan syafaat. Ini mudah-mudahan kita berataan mendapat syafaatnya Rasulullah. Nabi al-Huda la tansani min syafaatin ya Rasulullah fa inni musi'un mudhnibun dhu jarairi ya Rasulullah. Nabi al-Huda, wahai Nabi yang pembawa hidayah, la tansani, pian jangan lupalah lawan ulun, jangan lupakan kami ya Rasulullah, min syafaatin, berupa syafaat engkau nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Jangan kau lupakan kami ya Rasulullah. Fa inni musiun, kami mengakui memang kami ini adalah banyak salah, mudznibun bergelimang dosa, dujara ini banyak pelanggaran, banyak kejelekan ya Rasulullah. Tapi kami berharap kepada engkau ya Rasulullah, dengan berkat kami tiap tahun sering hadir maulid, sering baca salawat, sering ingat sama engkau ya Rasulullah. Mudah-mudahan sampean jangan lupakan kami juga dengan syafaat engkau di yaumul qiyamah. Ya Allah, ini yang harus kita idolakan. Makanya tadi di dalam syair, walau anna amilna kulla hinin alal a'daqi la fawqan najaib, walau anna amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Itu lagu tahun 70-an kan? Ya, seandainya kata Sahibul Dibai, kita mengadakan maulid ini tiap hari, tiap saat, itu jadi malah tapi lebih bagus. Kenapa? Untuk membintingi umat ini agar mereka selamat, tidak kehilangan idola, tidak kehilangan figur, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu tugas beban yang diemban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau memperbaiki akhlak manusia. Sebagaimana sabda beliau, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Imam Ibnu Utsaimin di dalam kitab beliau Makarimul Akhlak, ujar sidin, innal insana surataini zahiran wa batinan. Sesungguhnya manusia itu punya dua bentuk. Zahiran, pertama zahir, yusammal khalaq, dinamakan fisik. Jadi kita kan manusia ini dua. Ada yang zahir namanya fisik, wabatinan, dan ada juga yang dinamakan batin, yusammal khuluq, dinamakan akhlak. Jadi ada yang fisik, ada yang akhlak. Kemudian beliau membagi dari seorang manusia itu terbagi lagi kepada 4. Ada orang yang baik fisiknya, baik akhlaknya. Ada orang yang jelek fisiknya tapi baik hatinya, akhlaknya. Yang ketiga, ada orang yang bungas tampang tapi hatinya jelek. Ada yang kampannya luar biasa, jelek orangnya, jelek akhlaknya. Lengkap. Belum minum dulu lah karing. Iya, Pak.
Belum mau umat pinggang juga. Yang pertama, orang yang tampan rupanya, indah akhlaknya. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi kita itu fisiknya indah, akhlaknya indah? Karena beliau adalah yang melajari akhlak beliau itu Allah. Makanya umur 2 bulan di kandungan sudah wafat Abah Sidin. Supaya Sidin kada melihat lawan kuitan, supaya lahir jangan lagi memanggil ya Abi tapi ya Rabbi, wahai Tuhan. Masya Allah. Makanya orang Arab, orang Makkah tuh yang bingung melihat Nabi Muhammad, kada ada sekolah di mana-mana, tapi orangnya akhlaknya bagus. Wa nuran hayyaral afkara zuhuruhu wa bahar. Rasulullah disebut dengan nuran. Hayyaral afkar membuat pikiran orang-orang Arab tuh bingung. Mana sekolah ini? Ketika ditanya sahabat ya Rasulullah, siapa yang mendidik pian? Langsung dijawab Nabi, ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik aku ini adalah Allah. Makanya kita kalau mencontoh Rasulullah kada salah. Maksudnya kita mencontoh Amerika ada. Luar biasa. Kada ada wadaannya, fisiknya indah. Amun fisiknya indah ini kada kaupang kita akhlaknya barang. Rasulullah Tahirul qalbi naqiyun dzakirul lillah Al-Mustafa Safi'u Sallallahu alaihi Allah Akhlaquhu wa sifatuhu Subhana man sawwa Huwa qudwati wa habibi Wa da'watun najah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Uktub lana nalqahu Nad'uka ya Rabbah. Orangnya tahirul qalbi, hatinya suci Sofir, kemudian orangnya hatinya lagi kada ada dendam, selalu zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Akhlaquhu wa sifatuhu, akhlak dan sifat beliau maha suci Allah yang menciptakan beliau. Dialah huwa qudwati wa habibi, dialah yang patut kita ikuti dan kita cintai. Dialah kekasihku, dialah ikutanku. Dan selalu mengajak kepada Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diperlihatkan Allah sebelum mati di dunia ini keindahan keelokan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki, biar ketampanan Nabi di dunia ini cuma satu bagian, 9 dari 10, 9 disimpan di surga. Ini aja orang sudah tergila-gila, sebulan aja pada mimpi, sakit hati, udah mau makan, udah mau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fisiknya indah, kada ada wadaannya dia. Pokoknya Nabi itu berjalan aja tuh, melihat orang lawan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tuh, takurihing sidin hilang beban. Ya kah? Orangnya takurihing terus. Masya Allah tabaraka. Nah, jadi pertama ada orang yang tampan, rupanya akhlaknya bagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ada orang yang tampannya pas-pasan tapi akhlaknya bagus. Dia dicintai oleh Nabi. Siapa dia? Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu bagenari malam kali dicari. Kurangnya hirang. Tapi bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuliakan Bilal bukan karena status sosialnya, karena hatinya. Model kayak buah durian. Kelihatan memberi takutan, di dalamnya menyenangkan. Jadi buaya kada apa-apa, kada bungas, karena penting hati baik, insya Allah laki yang sayang. Dan ketiga, ada orang yang bungas, tampan, hatinya jelek. Siapa? Abu Lahab. Jadi digalari Abu Lahab oleh Abah Sidin itu apa? Liwasamatil wajhi wa husnih, ketampanannya luar biasa Abu Lahab. Cuma hatinya Allahu Akbar, menghalang-halangi dakwah Nabi sampai menyambat Nabi celaka. Yang turun ayat nama Lahab tabbat yada Abi Lahab wa tab, cucuk lagi gini menghalangi dakwah Rasulullah. Tapi untung juga sih
waktu malam kelahiran Rasulullah begitu dikabarkan oleh Suhaibatul Aslamiyah, oh Sidin senang membebaskan budak itu Bang. Malam Senin ada budak sedikit, malam Senin barang ini apa disiksa oleh Allah Ta'ala. Nah makanya ujar Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, idza kana hadza kafiran, apabila orang yang kafir hanya sekali seumur hidup memuliakan Nabi, bergembira kelahiran Nabi, sudah ada keringanan. Apalagi yang kita saban hari, ya kan? Saban hari setiap saat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung orang memuliakan Nabi. Mana dalilnya? Surah Al-A'raf, alladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u nural ladzi unzila ma'hu ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang mengimani dengan dia Nabi Muhammad wa 'azzaruhu, dan memuliakan mereka dan mengikuti petunjuk Al-Quran yang dibawanya, mereka itu adalah orang-orang beruntung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa dah? 3 kada? Yang terakhir ini banget benar. Mana orangnya jelek, hatinya lega, bahasa kami sana. Dikira di sini sama aja. Abu Jahal itu dikatakan dalam riwayat itu adalah hadidul wajhi, hadidul basari, hadidul lisani. Orangnya apa? Mukanya aja serem, matanya memberi takutan, dan lidahnya menyakitkan. Luar biasa ngarannya Abu Jahal. Dendamnya lawan Nabi Muhammad itu luar biasa biar. Mulai awal sampai akhir dendam terus, mencari jalan terus nih, kayak apa supaya Nabi Muhammad ini celaka. Apakah Abu Jahal kada tahu pada Rasulullah itu seorang Nabi? Tahu. Ketika Abu Dar Al-Ghifari belum masuk Islam, beliau adalah seliting dengan Abu Jahal di bisnis. Ketika Abu Jahal datang ke kampung Ghifari, ditakuni oleh Abu Zar, wahai Abu Jahal, wahai Amr bin Hisham, di Mekah ku dengar ada seorang Nabi bernama Muhammad. Ya betul. Benarkah dia seorang Nabi? Benar. Kenapa aja Abu Zar ikan pada beriman? Aku aja Abu Jahal tahu, ini tuh pasti Rasul. Cuman hatiku ini kedenyaman, kecewa tahulah, dendam tahulah. Pertama aku hendak lawan Khadijah, iya nama ambil. Akibat cinta ditolak, hukum bertindak. Macam-macam dah ada mampan juga. Nah, jadi Abu Jahal itu orangnya yang hatinya rigat, perhatiannya rigat. Setelah selesai piannya bermacam cara hendak menyakiti Nabi, kata kawa, kalau diupahkan yang lain. Siapa? Di dalam suatu riwayat Abu Jahal ini mendatangi sahabat yang akhirnya jadi sahabat Nabi bernama Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini ahli syair. Di Mekah itu ada 2 yang berlomba syair internasional, 2. Zuhair bin Ka'ab bin Abi Salma lawan Hasan bin Sabit. Zuhair terdahulu udah masuk Islam. Nah, karena dulu Zuhair itu waktu sembahyang subuh, Nabi keluar pada masjid musim dingin, Nabi selimput. Lalu Zuhair ini menyidah di hadapan Nabi, memuji Nabi. Innar rasula la sayfun yastada'u bih muhammadun min suyufillahi masrurun. Rasulullah ini udah bagaikan pedang madain India. Zuhair itu rupanya pedang India yang paling tajam. Dia mampu memisahkan antara benar dengan yang salah, antara hak dan yang batil. Dipuji, akhirnya panjang lagi pian syairnya tuh. Nabi senang, puji. Paku Sidin selendang, sebuah hadiahkan Sidin. Nah, masuk Islam ini. Dan bukti sejarah mudah selimput Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu masih ada sekarang. Di mana? Di Turki. Nama museumnya Topkapi. Nggak ada percaya, cari di situ. Ada masih ada. Ini bukti bila kita memuji Nabi senang. Nah, kita taruhkan kisah Abu Jahal tadi. Nah, habis sampai tengah malam, 10 menit lagi paling lawas selesai. Abu Jahal mendatangi Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit, apa aja? Dia Hasan bin Sabit. Abu Jahal, aku ini tuhuk dah berusaha hendak mencelakai, hendak menghentikan dakwah Muhammad ini, tapi gagal terus sampai kulah lubang di hadapan rumah.
Ya kah, suruhnya berjalan, nah hilangnya aku pada garing. Aro aku nonton lusuk. Nah sekarang ada lagi satu ikam ahli syair. Malam ini ulahkan syair. Kena ikam di mana jalan dilewati Muhammad bersair di hadapan Muhammad. Akhirnya kita bilanya mendengar Muhammad tuh lalu inya malu, kada mau lagi turun ke tanah karena supan. Ujar Hasan bin Sabit gampang. Kita cucuk pandirnya. Abu Jahal mengambil satu kantong daripada 100 dinar emas. Yang setengah lima ini harganya. Emas larang. Hijau mata Hasan bin Sabit. Pokoknya Tuan Jahal Abu Jahal tenang aja. Besok selesai syair. Pokoknya besok mohon kada turun lagi ke tanah. Melihat dengannya nih genang. Akhirnya diulah syair bermalaman hafal sudah. Di bisu kanan sudah. Bagaimana di mana jalan yang dilewati oleh Rasulullah biasa dilewati. Kebetulan hari itu Rasulullah lewat. Wah, Rasulullah. Begitu sudah jarak sekitar 20 meter, Hasan bin Sabit memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu memandang, Nabi melirik. Begitu Nabi melirik, Hasan bin Sabit kehilangan hafalan. Hafalan syairnya hilang. Ujar Hasan bin Sabit, apa maka hilang nih? Ada suara aku seumur-umur nih. Diparaki oleh Rasulullah sambil lewat. Dan Hasan bin Sabit tutup mata. Kadang kau lagi bersuara menggetar. Sampai Nabi kita lihat. Ujar Hasan bin Sabit, demi Allah, ini lain manusia biasa, ini pasti seorang Rasul. Kenapa? Hafalanku hilang ya saudara. Akhirnya datang Abu Jahal. Kalau sejam 2 jam datang Abu Jahal. Kayak aja Abu Jahal sudah tadi berhasil. Apa? Jangan aku bersair sempat di hadapan Muhammad. Hafalanku aja hilang. Nah, dia Abu Jahal. Kenapa maka hilang? Abu Jur. Itu Muhammad itu pasti seorang nabi. Bahaya apa ceritanya? Begini ujar Hasan bin Sabit. Ketika lamma ra'aitu anwarahu sata'at wada'tu kaffi ala basari, ketika aku lihat Muhammad tasabuk tiring, sekalinya cahaya keluar dari tubuhnya. Wada'tu kaffi ala basari walastu anzuru ila ala qadari khaufan ala basari min husni suratihi. Aku letakkan tanganku di mataku, tuku peranggang. Walastu anzuru illa ala qadari, aku tidak bisa memandangnya sedikit saja. Pasilawan memandang Nabi. Ya kah? Khaufan ala basari min husni suratihi, karena mataku kada sanggup daripada ketatampanan ganteng benar Nabi Muhammad itu. Masya Allah. Ruhun minan nur fil jismi minal qamari, sebuah cahaya yang memancar di tubuh yang dibalut dengan cahaya. Kahaliyatin nuqidat ka'anjumiz zuhuri, bagaikan permata yang diuntaikan bagaikan permata mutiara. Ka'anjumiz zuhuri. Nah, jadi hal yang dah. Nah, Hasan bin Sabit emas bulikakan lamah lima Abu Jahal bulik. Hasan bin Sabit menuju rumah Rasulullah. Abu Hasan bin Sabit yakin 180% yakin Muhammad itu seorang nabi. Datang ketika diketuk pintu dibuka, Nabi tersenyum. Hasan bin Sabit menangis begitu memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersyair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini. Ya Rasulullah, seindah sempian belum pernah mata ulun ini melihat. Wa ajmalu kalam talidin nisa, seindah engkau belum pernah ada perempuan yang melahirkan bayi. 1 juta, 2 juta bayi sekarang ada di dunia, tapi tidak seindah engkau. Khuliqta mubara'un min kulli aibin, pian diciptakan terhindar daripada kekurangan, daripada cacat. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha, persis pian ini diciptakan sesuai kehendak sampian. Kada dawa daerahnya hadisnya. Ya Hasan bin Sabit, ajarkan ya Rasulullah ulun kalimah syahadat. Akhirnya Hasan bin Sabit masuk Islam. Kena melihat keindahan, keelokan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita berataan melihat keindahan, keelokan Nabi kita di dalam tidur, dan mudah-mudahan sampai yaumul dan bersama beliau di dalam surga Allah. Barangkali ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kepada ulun dan kepada kita sebarataan. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau.